Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang konsep strategi pembangunan berkelanjutan, di mana terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti dari pembangunan. Secara etimologi, pembangunan berarti berdiri, bangkit, dan berarti sadar siuman. Dalam arti bentuk atau ilmu bangunan, berarti bangunan itu adalah bangunan persegi panjang, sedangkan dalam arti kata, bangun adalah membuat atau mendirikan sebuah bangunan. Di dalam pembangunan ada para ahli menjelaskan, menurut Ponto dan Kustiawan mendefinisikan mengenai pembangunan itu adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar atau terencana. Sedangkan di dalam pembangunan itu ada perkembangan, di mana perkembangan itu adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan tersebut. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan secara garis besar. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungannya sehingga menjaga keharmonisan lingkungan tersebut dan sumber dayanya tersebut, agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa akan datang dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumber daya yang lestari. Di dalam hal ini artinya pembangunan berkelanjutan itu yang berwawasan lingkungan berarti mengolah sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi di masa yang akan datang untuk mengolah sumber daya guna sehingga mengolah kesejahteraan masyarakatnya. Di mana dalam pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma dalam pembangunan berkelanjutan muncul pada tahun 1970-an yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan polusi akibat pembangunan industri yang dilakukan. Atas dasar itu, konferensi Stockholm diselenggarakan pada tahun 1972, sehingga berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna dari pembangunan berkelanjutan itu tidak lepas dari kelestarian lingkungannya, sehingga lingkungan yang lestari diharapkan dapat mengembang terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mampu meningkatkan mutu hidup generasi dari masa sekarang sehingga untuk masa yang akan datang, di mana ada hubungan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. Hubungan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan ini hakikatnya pelaksanaan pembangunannya itu mempengaruhi oleh lingkungan tersebut. Ibaratnya suatu sistem, maka keduanya itu tidak dapat dipisahkan, meningkatkan mutu hidup rakyatnya sehingga memenuhi kebutuhan dasarnya rakyat yang lebih baik dalam upaya pengembangan atau kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, menurut para ahli tahun 2000 bahwa konsep prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terperinci menjadi 3 aspek pembangunan, yang dimana itu pembangunan berkelanjutan ekonomi, pembangunan berkelanjutan lingkungan, pembangunan berkelanjutan sosial. Dalam arti ini, pembangunan berkelanjutan ekonomi ini artinya dia mempunyai infrastruktur yang keadaan baik dalam keadaan uangnya untuk menjaga sebuah pembangunan. Kedua, dari pembangunan berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Memang diakui bahwa konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian berkelanjutan pun sangat multidimensi dan multi interpretasi. Menurut Hill, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung 2 dimensi. Yang pertama, dimensi karena waktu, karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, dimensi interaksi,
definisi yang berbeda. Dia melihat bahwa berkelanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan lagu teknologi yang konstan. Sementara keberlanjutan dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Yang selanjutnya, hubungan pembangunan berkelanjutan dengan lingkungan. Hakikatnya, pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ibarat kata atau ibarat suatu sistem, maka keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar atau human needs rakyat yang lebih baik dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat sebagaimana tujuan dari pembangunan. Maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup dinyatakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Dengan kata lain, apabila terjadi kerusakan, kemerosotan yang parah pada ekosistem tempat hidup manusia, maka kedepannya kehidupan manusia dan akan mengalami kesulitan yang banyak. Dengan demikian, dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak terjadi. Di sini, saya akan menjelaskan lagi upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Terdapat beberapa hal pokok dan yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui sebagai berikut. Yang pertama, generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan mereka. Yang kedua, tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam. Yang ketiga, dalam pengalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam. Artinya, pengembalian hasil tidak sampai merusak terjadinya autorgenerasi dari sumber alam tersebut. Yang keempat, perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial maupun kebutuhan spiritual. Di sini Emil Salim mengatakan bahwa terdapat 5 pokok usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu 1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran terbuat. Yang kelima, menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan adanya pemeriksaan sekaligus pengawasan yang benar-benar dilaksanakan oleh pejabat berwenang. Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan sebelum pembangunan berlangsung. Dalam hal ini, AMDAL amat digunakan atau diwujudkan guna pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Hakikatnya, AMDAL dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pembangunan sejalan dengan peran AMDAL tersebut. Hadi menyatakan bahwa dasarnya AMDAL dilakukan sebagai alat yang menyempurnakan suatu proses perencanaan proyek pembangunan yang tidak saja diperhatikan aspek sosial proyek itu, melainkan juga aspek pengaruh itu terhadap sosial budaya, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Secara teknis, instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memantau penyusunan AMDAL diberi
pengendalian dampak lingkungan. Dalam yogianya, pemerintah dapat melakukan kajian lingkungan hidup strategis guna memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, selain beberapa hal pokok dan peran pemerintah di atas, masyarakat pun memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Masyarakat dapat memberi saran atau pendapat terhadap dokumen AMDAL. Di samping itu, masyarakat pun diharapkan dapat turut untuk aktif dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal itu, sumber daya alam menjadi milik bersama atau terlebih terpelihara kelestariannya. Dasar seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya. Sekianlah hasil pemaparan kami tentang pembangunan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.